Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak hebat, anak-anak cerdas, anak-anak yang sehat. Bertemu lagi dengan Bu Guru dengan pembelajaran tema 8, muatan IPS. Materi yang kita bahas hari ini tentang jenis usaha dalam mengolah sumber daya alam. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu hewan dan tumbuhan yang disebut sebagai usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris atau pertanian antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Pada zaman yang era modern ini, kita semuanya dapat melakukan usaha penanaman pada lahan yang sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air. Dan vertikultur, cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Adapun tanah pertanian dapat ditanami sayur-mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian dapat dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkih, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan yang dipeternakan contohnya sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain contoh peternakan yang tadi, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Nah, itu contoh gambar ulat sutra. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam yang disebut sebagai bidang usaha ekstraktif. Apa sih bidang usaha ekstraktif itu? Nah, bidang usaha ekstraktif adalah kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif contohnya berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Jenis usaha masyarakat Indonesia sebagian besar usahanya bergerak di bidang pertanian. Jenis usaha yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. 1. Perindustrian. 2. Perdagangan. 3. Jasa. Sekarang kita membahas tentang perindustrian. Apa sih industri itu? Ya, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi produk olahan. Ada juga industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Dan ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Industri dibagi menjadi dua, yaitu industri besar dan industri kecil. Perbedaan dari industri besar dan industri kecil adalah pada industri besar, peralatannya menggunakan modal dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sedangkan untuk industri kecil, peralatannya modal dan tenaga kerja dalam jumlah kecil. Contoh industri besar yaitu industri baja, mobil, dan tekstil. Sedangkan industri kecil yaitu mebel, pembuatan tahu, tempe, dan keramik. Yang kedua yaitu jenis usaha perdagangan.
Nah, apa yang anak-anak ketahui tentang perdagangan? Ya, perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada permindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen atau pembuat barang menjual hasil produksinya pada konsumen yang memakai barang. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pada jenis jasa. Yang ketiga yaitu jenis usaha jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Usaha jasa tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya, pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir, mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Adapun jenis usaha masyarakat Indonesia yang lainnya yaitu perindustrian dan perdagangan. Perindustrian yaitu di mana kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ciri-cirinya yaitu menggunakan sarana dan peralatan, mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi, menggunakan tenaga kerja. Sedangkan pada perdagangan yang artinya yaitu semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-cirinya mempunyai tempat menyimpan barang dari produsen sebelum dijual ke konsumen. Mengemas barang dagangan dengan baik. Menyediakan kemudahan layanan konsumen. Jenis usaha masyarakat yang lain yaitu jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Ciri-cirinya yaitu mengutamakan layanan kepada konsumen. Adapun perbedaan perindustrian dan perdagangan. Perindustrian adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Perindustrian yaitu menggunakan sarana dan peralatan, mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi, menggunakan bahasa kerja. Nah, untuk perdagangan yaitu semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-ciri dari perdagangan yaitu membuat tempat penyimpanan barang dari produsen sebelum dijual ke konsumen, mengemas barang dagangan dengan baik, menyediakan kemudahan dalam layanan konsumsi. Jenis usaha di bidang jasa yaitu segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau yang disebut dengan konsumen. Ciri-cirinya yaitu mengutamakan layanan yang baik dan konsumen, membutuhkan keahlian masyarakat khususnya sesuai dengan jasa yang ditawarkan. 3. Menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Yang terakhir, tidak menghasilkan barang. Nah, itulah tadi ciri-ciri jenis usaha. Itulah tadi jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian dulu video pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada video selanjutnya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat ya anak-anak.